Iya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Ya, Gimana Bu. Ibu kabarnya? Baik, Bu. Baik, ya, baik Bu. Silakan duduk. Iya, Ini benar dengan Ibu B ya. Kemarin iya, kita Bu. udah WhatsAppan ya Bu. Hari ini Iya. kita akan ketemu untuk konsultasi soal kehamilan. Nah, sebelumnya Ibu saya periksa terlebih dahulu. Kemarin terakhir periksa tensinya berapa Bu? Berapa lupa, Mbak? Hmm, lupa. Normal tapi kan. Normal. Nah, sekarang tensinya bagus ya, normal 180. Terus respirasinya 24 kali per menit, lajunya 80 kali per menit. Nah, Ibu ada keluhan enggak dari kemarin-kemarin? Ada, Bu. Kalau habis duduk sama habis tiduran mau berdiri tuh kayak Remang-remang. remang-remang nggak kelihatan. Gitu. Terakhir cek HB berapa kapan? HB-nya rendah sih kemarin katanya. HB-nya rendah. Rendah. Saya cek ulang ya. Iya. Ya, ini HB-nya 11, Bu. Hasilnya. Nah, itu yang menyebabkan Ibu remang-remang. Ini usia kehamilannya berapa? 4 minggu. 24 minggu udah masuk TM2 ya. Nah, kalau udah masuk TM2, ini kan masalahnya HB sama Lila ya, Bu ya. Lilanya juga kecil. Ibu udah dapat informasi mengenai kebutuhan nutrisi, Belum, kebutuhan gizi pada ibu hamil belum pernah. belum. Lah, Ibu kemarin ikut posyandu nggak? Terus dikasih buku ya Bu ya, saya lihat Iya, bukunya. Nah, ini kemarin udah periksa juga Ibu, cuman belum diterapkan ya. Jadi ya Bu ya, gizi untuk ibu hamil tuh benar-benar sangat penting karena kan itu untuk selain sekarang kan ibu kan berdua, nggak cuma satu. Jadi apa yang ibu makan juga diserap oleh janin. Kalau ibu sendiri aja kebutuhan pokoknya belum bisa terpenuhi, terus nanti gimana untuk janinnya? Karena kalau misalkan ada apa namanya KEK nanti kalau misalkan ibu nggak memenuhi kebutuhannya dengan baik, nanti bisa perdarahan, janinnya juga bermasalah kayak gitu. Terus eh, ibu kalau untuk konsumsi makannya sehari-hari gimana? Bagus makan sayur, Makan makan sayur, tempe, makan tempe, makan tahu. ikan lele. Oh, ikan lele. Nah, Ibu, jadi emang Ibu harus makan makan tuh nggak harus sekaligus banyak kok, Bu. Dikit-dikit tapi sering. Misal, dari pagi tuh udah makan jam 7 makan nasi sama lauk sama sayur. Nanti jam 8 Ibu bisa lagi makan, misalkan 9. Dan kalaupun Ibu nanti nggak doyan nasi, nasi tuh bisa diganti karbohidratnya. Misalkan kayak ngerebus kentang, ngerebus apa ubi-ubian, kayak gitu. Nah, terus prinsipnya tuh apa? Kalau untuk kebutuhan nutrisi, Ibu kan sekarang udah di TM2. TM2 dan TM3 berarti porsi makannya tuh harus ini kan 6 piring ya, Bu. Bukan berarti sekaligus dimakan 6 piring. Paling enggak 6 kali sehari makannya tuh sekarang. Karena kan kebutuhannya sekarang udah nggak buat diri sendiri lagi untuk janin kayak gitu. Jadi kalau makannya itu tadi dikit-dikit tapi sering. Terus apa aja sih yang perlu dimakan? Dimakan tuh paling enggak nanti ada protein. Protein itu ada dua ya Bu ya di sini. Ada protein nabati dan protein hewani. Kalau misalkan nabati bisa disebutin nggak contohnya kayak apa? Nabati. Protein nabati itu kayak tempe, kayak tahu. Itu kalau protein hewani pakai ikan-ikanan kayak gitu. Terus makan sayur yang biasanya satu ikat nih kangkung buat berdua sama suami, sekarang udah nggak bisa. Sekarang kalau misalkan udah hamil kayak gini suaminya ngalah kayak gitu. Jadi makan sayurnya harus banyak kayak gitu. Nah, terus jangan lupa apalagi kalau misalkan hamil, kalau bawaan hormon tuh ada yang suka konstipasi. Ibunya sering nggak ngalamin konstipasi? Iya. Jadi tetap harus banyak-banyak makan buah ya, Bu. Buah yang dikonsumsi setiap harinya apa? Papaya. Pepaya. Hmm, paling nggak ya pepaya atau juga apa Pisang. namanya pisang. Selain buah itu juga boleh kok kayak gitu. Kalau untuk gulanya gimana? Banyak nggak selama hamil ini minum yang manis-manis? Yang banyak juga sih. Hmm, banyak juga. Terus untuk minyak, ibu suka makan minyak-minyakan enggak? Lemak-lemakan. Golongan.
suka gorengan. Nah, terus kalau malam ataupun siang ataupun pagi, biasanya kalau misalnya ibu hamil masuk TM2 itu kan udah sering kencing ya, Bu? Ibu udah sering kencing belum? Iya, pipis Pipis terus. Nah, jadi cara nguranginnya untuk hal itu, kalau misalkan pagi sama siang minum yang banyak nggak apa-apa, tapi kalau udah dari sore mau ke malam itu dikurangin gitu, biar nggak bolak-balik ke kamar mandi. Jadi ya Bu ya, untuk kebutuhannya sendiri kurang lebih 300 kalori per hari. Jadi kalau misalkan ibu sendiri aja biasanya kan makannya nggak terlalu banyak, tapi sekarang harus banyak gitu, biar semuanya normal, berat badan janinnya juga normal. Ibu udah dikasih tahu kan, misalkan kurang kurang KEK atau kekurangan energi kronik nanti dapat mengakibatkan apa aja? Belum tahu. Nah, kemarin berarti kalau misalkan dikasih informasi bukunya lupa dibaca. hamil. Oh, malah suami yang baca. Jadi harus banyak-banyak manfaat protein hewani sama nabati ini juga sangat bagus ya Bu. Ibu biasanya kalau sehari makan telurnya berapa atau tempe tahunya? Telurnya dua. Terus tempe tahunya Banyak banyak. merah. Oh gitu. Nah selain ini juga ibu juga wajib mengkonsumsi vitamin. Vitamin yang biasa dikonsumsi biasanya vitamin apa selama kehamilan? Vitamin C sih. Hmm, jadi ada vitamin A, vitamin B, vitamin D, terus juga ada kalsium, kayak gitu. Ada fosfor, ada zinc, ada asam asam folat. Ibu udah tahu fungsinya asam folat untuk apa? Belum tahu. Itu untuk mencegah kecacatan janin. Jadi kalau bisa itu harus dikonsumsi kayak gitu. Saya itu di 1 sampai 3 bulan pertama. Terus kalau untuk minum, minum biasanya berapa? Enggak tahu itu sih gue, tapi sering minum. Sering minum. Jadi kalau untuk ibu hamil di sini udah ada ya, minum airnya itu 8 sampai 12 gelas per hari. Gitu. Minumnya juga nggak sekaligus 1 galon, enggak. Bangun tidur minum 1 gelas, habis itu duduk makan biskuit minum lagi 1 gelas, nanti habis mandi minum lagi 1 gelas, kayak gitu. Biar nggak Ya, kembung. supaya jelas. Hmm. Nah, jadi kalau misalkan ibu hamil yang kekurangan energi kronik ataupun HB-nya rendah, itu dapat terjadi perdarahan. Karena ibu ini juga misalkan HB-nya rendah, ibu bisa konsumsi, kalau misalkan ibarat ijo-ijoan kayak bayam itu kan cuma 15% zat besinya. Jadi yang paling bagus tuh daging merah ataupun hati ayam. Gitu ya, Bu ya. Harus makan kayak gitu. Semisal nanti apa namanya berat badannya tetap segini aja, kok nggak naik-naik, dapat menyebabkan apa? Bisa jadi nanti malah lahir prematur kayak gitu, atau lahir meninggal, atau ada keguguran, atau ada kecacatan. Ada juga yang BBLR. Udah tau kan BBLR gimana, Bu? Berat badan bayinya lahir kurang dari 2.500 kayak gitu. Karena eh, anak besok mau jadinya kayak gimana tuh dibentuknya saat dalam kandungan. Itu ya Bu, jadi harus semaksimal mungkin buat makan yang banyak, nutrisinya terpenuhi kayak gitu. Nah, kalau untuk mengelola Bu, bukan ini yang masak siapa di rumah? Yang masak Ibu. Ibu kalau masak gimana? Terus ditumis gitu aja. Nah, jadi kalau bayam-bayaman itu nggak lebih dari 5 menit masaknya. Jadi jangan dipotong dulu, baru dicuci dulu, baru dipotong biar vitamin-vitamin yang ada di dalamnya tuh nggak hilang kayak gitu ya Bu ya. Nah, terus misal nih, biasanya kan di setiap keluarga itu ada pantangan tersendiri. Ini bagi bagi orang khususnya misalkan orang pedalaman kayak gitu, kadang ada ibu hamil yang nggak boleh makan amis-amisan. Ibu di kayak gitu nggak di keluarga? Nggak. Nah, berarti ibu harus tahu ya bahwa konsumsi protein nabati atau hewani itu harus yang banyak kayak gitu ya Bu ya. Jangan dikit-dikit kayak gitu. Jangan hiraukan pantangan yang kayak gitu, justru itu salah. Justru paling bagus tuh harus banyak makan yang bergizi. Proteinnya harus
terpenuhi. Heeh. Jadi kayak makan ikan, makan telur, buah-buahan yang banyak kayak gitu. Nah, nanti di sini ada contoh menu gizi seimbangnya. Ya, nanti tak bahas ya Bu. Ya Bu ya. Ini udah ada ya contohnya. Ada makan nasi, makan telur atau ikan, tahu tempe, sayur-sayuran, sama buah. Pokoknya harus diterapkan ya Bu. Ya, Ada lagi yang ingin ditanyakan? sudah Bu. Terima kasih banyak, sudah jelas. Sudah jelas. Nanti dipraktekkan di rumah. Jangan lupa bukunya selalu diisi. Iya. Untuk menaikkan HB tadi, jangan lupa untuk minum tablet FE. Kalau misalkan udah nggak mual-mual, jangan lupa sama hati ayam ya. Hati ayamnya makan yang banyak. Itu aja. Ini yang akan saya sampaikan pada hari ini. Nanti semisal ada hal yang ingin ditanyakan, Ibu bisa WhatsApp saya. Gitu ya Bu ya? Betul. Baik, terima kasih Bu atas kunjungannya. Semoga sehat selalu Ya. dan jangan lupa makan yang banyak. Terima kasih. Ya.